mengenal mana itu batuan beku, batuan sedimen, batuan beton ya. Meskipun kita tidak bisa langsung melihat sampelnya di lapangan karena tidak semua berada dalam satu lokasi, dan itu sangat sulit ya ada dalam satu lokasi ya. Kemudian kita lanjutkan hari ini tentang apa sih sebenarnya yang kita dapat dari mempelajari mekanika batuan ya. Ibu mau mulainya dari endingnya. Nah, inilah masalah-masalah yang akan kita kaji dengan keilmuan mekanika batuan ya. Apa saja masalahnya? Nah, bagaimana reaksi dari batuan itu ketika dia dibongkar ya, diambil ya. Dia bereaksi tidak sama antara satu batu dengan batuan lain ketika dia dibongkar ya. Ada yang dia ketika dibongkar harus memerlukan cukup dengan semprotan air ya. Disemprot dengan air bertenaga tinggi, dia langsung bisa diambil. Nah, ada batuan yang ketika untuk diambil dia harus menggunakan beko ya. Cukup menggunakan beko sudah bisa kita ambil. Ada yang harus menggunakan teknik peledakan, harus diledakkan dulu, dilepaskan daripada bijinya atau batuan induknya, baru bisa kita ambil. Apalagi berapa dan bagaimana besar daya dukung dari batuan di permukaan, ada berbagai kedalaman untuk menerima beban. Jadi batuan yang akan kita gunakan beda daya dukungnya terhadap beban yang ada di atasnya. Kalau kita ingin membuat jalan, ataukah membuat gedung, ataukah membuat rumah, berbeda dengan kampus ya, berbeda dengan lab ya, maka harus kita ketahui kemampuan daya tahan dari batuan di bawahnya itu berapa. Kalau dia tidak sanggup, kita harus pindahkan, kita rekayasa untuk menciptakan kondisi agar dia sanggup dengan kondisi yang akan kita kehendaki ya. Misalnya kita membangun gedung 10 lantai ya, ternyata batuan di bawahnya itu tidak sanggup ya. Bagaimana kita gunakan rekayasa yang tepat sehingga untuk mencegah nanti tiba-tiba bangunannya miring ya, atau fondasinya ambles ya. Nah, kan itu ujung-ujungnya apa? Untuk mencegah kecelakaannya atau musibah bagi kita orang-orang yang terutama manusia ya, mencegah dari efek-efek pada kita sebagai pengguna. Nah, apalagi bagaimana kekuatan geser batuan ya. Jadi gaya yang diberikan tidak hanya vertikal ya, horizontal pun seperti apa ya. Kalau dia terus diberikan gaya geser, itu bagaimana ketahanan dari batuannya ya. Kemudian bagaimana sikap batuan itu di bawah tekanan yang dinamis. Tekanan dinamis itu apa? Dinamis itu geraknya, bergerak terus ya. Nah, seperti kalau jalan ya, atau dengan lain adalah mesin yang punya getaran yang cukup kuat ya, atau gerakan-gerakan yang akan terjadi di atas batuan tersebut. Beda dengan hanya gedung. Kalau gedung kan diam ya, diam gitu ya. Beda dengan kalau ada yang punya gaya geser ya, bagaimana dia sikap batuan. Nah, ada lagi bagaimana pengaruhnya kalau terjadi gempa. Gempa itu kan skala kekuatannya tidak bisa diprediksi ya. Nah, kalau dia gempa, kita simulasikan kalau gempa dengan batuan seperti ini gimana reaksinya. Apalagi kalau kita mengatakan ada sesuatu yang akan kita bangun di sana ya, apakah itu terowongan, apakah itu gedung, apakah itu lokasi wisata dan sebagainya. Itu makanya harus kita perhatikan ya. Kalau apalagi kita kan zona yang memang sering terjadi gempa ya. Nah, kemudian yang keenam adalah bagaimana nilai modulus elastisitas dan Poisson ratio dari batuan. Ini yang kita kaji nanti ya. Bagaimana ketika batuan itu kita beri tekanan, dia akan memberi reaksi pecah kemana. Ketika batuan kita ambil contoh dia berupa di bor ya, biasanya kan rata-rata di
bor ya, di bor kemudian diuji ditekan, dia akan memberi reaksi. Maka nilai-nilai ini yang akan kita hitung untuk memprediksikan tingkat kemampuan dari batuan itu. Nah, jadi dia akan ke arah mana pecahnya, seperti apa perilaku pecahnya, dan ini bagaimana kita menanganinya ketika kedepannya, ya. Meskipun tidak bisa sama ya, tidak bisa langsung disamaratakan antara kondisi lab yang diuji itu dengan kondisi di asli di lapangan, karena kan tidak semua batuan itu seragam kondisinya ya. Satu titik dengan tetangganya saja belum tentu sama kan, beda-beda. Dalam satu lubang bor saja tidak semua sama padat semua atau masif semua enggak ya, ada lapisan-lapisan dan sebagainya ya. Kemudian apa lagi permasalahan yang ada? Bidang-bidang lemah ya. Bidang-bidang lemah ini adalah salah satunya di bidang kekar ya. Kekar itu bagian zona patah dari lempeng ya. Bagaimana di bidang perlapisan? Perlapisan itu otomatis kan dia hanya ada zona nempel antara satu bagian dengan yang lain ya, yang tidak utuh, tidak sama, sehingga zona ini dianggap zona yang lemah ya. Sehingga tingkatan antara bidang perlapisan ini dikhawatirkan menjadi zona yang lemah ya. Kemudian apa? Ada bidang-bidang seperti retakan, kemudian ada rongga-rongga. Kalau rongga-rongga itu rata-rata bagian batuan yang seperti karbonat ya, yang akan bereaksi dengan air, yang ketika lama-lama akan efek dari reaksi dengan air secara kimiawi dia akan membentuk rongga-rongga karena ada pelarutan di sana. Ya, ini jadi kalau udah ada rongga-rongga berarti di sana ada bidang lemahnya ya, ada kosong. Ruang kosong yang ketika diberi tekanan nggak sama ya. Yang ketika yang kosong mana yang lebih kuat, yang kosong atau yang penuh? Yang penuh ya. Jadi sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rongga-rongga itu menjadi bidang lemah ya, bidang lemah, dan itu yang harus kita prediksikan kita hitung dengan baik potensi terjadi yang buruk. Kalau dia memang kita lihat kondisi di lapangan batuan itu penuh rongga-rongga, berarti bagaimana? Harus direkayasa seperti apa? Ya, kalau memang dia kondisinya di situ batuan kas, berongga-rongga, ada gua-gua besar dan sebagainya, harus seperti apa? Ya, apakah kita buang dulu, diganti dengan yang pompa, ya, atau seperti apa? Nah, kemudian ada lagi yang kedelapan ini pengujian. Dia nggak lepas dengan pengujian kalau yang mana mekanika batuan. Ya, apa saja yang paling mendekati kenyataan? Kita nggak bisa mengatakan yang direct sama dengan batuan ya. Kita tadi jelaskan. Cuma kita mencoba mendekati dalam artian apa yang mendekati? Kira-kira ya, nggak persis kita hitung peluang yang terkecilnya sampai yang terbesar, yang terbaiknya yang sampai yang terburuk kira-kira ya. Jadi kita tidak bisa katakan. Nah, sifat batuan di kondisi termal ini nanti ada panas ya, termal itu kan kayak suhu ya. Nah, kalau titik leleh, titik didih setiap batuan itu beda-beda titik leleh ya. Nah, kalau dia diberi panas yang masih dia tahan sampai dia nggak rusak itu berapa? Ya, biasanya ini untuk zona-zona seperti pembangkit listrik atau tempat-tempat ya batuan yang sampingnya diberikan suhu yang tidak biasa, bukan suhu ruangan ya. Jadi sampai berapa batuan itu tahan? Ada yang sampai pecah ya. Kalau yang melebihi ambang batasnya dia akan pecah, retak pertamanya. Nanti kalau retak nanti bisa ambruk ya. Itu dalam kondisi yang ada kaitannya dengan panas ya. Panas itu bisa bersumber dari genset, juga bisa dari apa namanya blower, bukan blower yang kayak apa namanya tangki pemanas itu ya, tangki boiler ya, yang ini untuk pemanas air untuk ketel misalnya kan, dia kan ada
kondisi yang nggak semua kan yang dikasih panas. Kalau ini memang kondisi yang ada kaitannya di bawah thermal, ada panasnya. Ya. Kemudian yang kalau ini sistem keairan itu batuan itu dia reaktif terhadap air. Ya. Apakah dia terjadi pelautan atau enggak, atau dia membentuk senyawa lain yang berbahaya, ya, ketika dilewati dengan cairan, ya. Nah, atau seberapa tahan batuan itu ketika dia untuk dalam air, ya, irigasi dan sebagainya, seberapa tahan terhadap air yang kontak langsung dengan air. Soalnya kita jadikan dia tanggul, ya, tanggul. Berapa tahannya batuan itu terhadap air? Airnya air apa? Kan beda-beda jenis air, ya. Ada yang pH-nya ini, ada yang kandungan mineralnya ini, beda-beda. Air laut, air rawa, air sungai, atau memang dia seperti kolam endapan, ya, kolam endapan itu kan ada air itu harus diendapkan dulu situ. Nah, dia dengan batuan sampingnya ini aman nggak dengan air ini, dengan sifat air yang akan ditaruh jadi kolam endapannya? Apakah harus dikasih lapisan untuk mengamankannya? Oke. Nah, tadi sudah, ini bagian sedikit, ya. Kalau licin itu apa? Hah? Apa namanya? Bagian bukan cuma melakukan, larut, ya, melarut, ya. Jadi untuk cairan licin itu bagian dia kalau bisa melarut, ya. Nah, sampai sini inilah ruang lingkup mekanika batuan, ya. Banyak lagi ini. Ada kegiatan gaya-gaya lain seperti pemboran juga, peledakan, pemotongan, pemasakan, ya. Batuan itu dipoles, apalagi kita fokus tentang pemolesan, ya. Potong, poles, ya, bagian marmer itu juga kita harus tahu gimana tingkat kekerasannya batuannya, sehingga alat potong itu bisa aman, ya. Jangan terlalu dipaksakan, nanti kita nyalain alat potongnya, padahal sebenarnya tingkat kekerasan batuannya tidak cocok dengan alat potongnya, ya. Nah, jadi kita harus lihat, atau polesnya ternyata menghabiskan terlalu banyak bahan, ya. Nah, karena tidak sesuai dengan ukuran kekerasannya, ya. Ini juga di antara yang akan kita bahas, ya. Mungkin itu saja untuk pekan ini. Nanti informasi tugas terkait dengan membaca dari teori dari modul siang dan Poisson Resin, ya. Untuk minggu depan nanti silahkan teman-teman cari namanya dan dikumpulkan minggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.